Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat milenial semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Tidak henti-hentinya kami atas nama keluarga besar Bangsa Indonesia. Oh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Ruang Milenials. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermakna sekali Pak Bos. Oke. Jadi malam hari ini, sahabat milenial semua, kita akan ya ngobrol santai deh ceritanya nih tentang yang lagi ngetren nih ceritanya di tengah pandemi ini gitu. We just got a letter. 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 Wonder who it's from. Saya biasanya bersepeda ke kantor, bike to work setiap hari dari kediaman saya di Jatiasih di Bekasi, ya kira-kira sekitar 20 km lah. Kalau mau pulang berarti seharinya 40 km. Saya memang menggunakan lengan panjang untuk menghindari droplet ya, atau misalnya cairan-cairan yang kemudian nanti ketemu di jalan. Nah, Ya. akhir-akhir ini kan kita lagi ngetraining hits nih ceritanya tentang bersepeda nih. Nah, tentang bersepeda. Nah, malam hari ini kita bahas sepedanya. Bahas sepedanya atau bahas Bahas harganya, harga sepeda. Sepedanya juga boleh. Boleh. Boleh Cuman juga. kalau saya ngebahas sepeda ini agak minder karena belum punya sepeda. Yang punya sepeda kayaknya Pak Robi aja nih sama Yudis. Iya, ini Bro Robi aja nih, Bro Robi dan Iya. Oh, Bro Riva belum punya itu. Belum punya sepeda. Belum punya sepeda, belum bisa pakai sepeda malah saya nih. Serius? Serius. Iya. Makanya. Beli sepeda anak kecil aja tuh. Iya. Kalau mau beli. Iya betul, mending beli sepeda yang roda 3. Karena kalau sepeda yang dewasa itu, yang untuk orang dewasa itu cocoknya yang ada boncengannya di belakang. Kalau sendiri-sendiri kan nggak enak mah. Ini aku menyampaikan dulu kepada teman-teman semua, sahabat milenials, belum punya sepeda silahkan datang ke toko sepeda Toko saya Yudis. ya. Namanya Toko Yudis. Oke. Toko gaib ya, baru mau direncanakan. Kita Ya. nggak jelas ya, kita bikin konten tuh yang aneh-aneh gitu saya Justru itu mau disampaikan ke warga milenials Oke bahwa deh. kontennya ini tanpa persiapan sama sekali ini. Nah, tiba-tiba kita saling ketemu di Zoom Iya. gitu kan, nggak ada rencana sama sekali. Udahlah ngobrol aja lah kita. Kita ngobrol. Oke, kalau berbicara bersepeda nih, untuk Bro Reva dan Bray Robi nih, gimana pandangan anda berdua ya, anda sekalian mengenai olahraga yang lagi hits sekarang ini di tengah pandemi? Gimana kalau Ini- Bro Reva sendiri gimana? Oh, sebelum saya kalau ngebahas duluan, saya merasa melampaui dari orang yang udah punya sepeda. Jadi bagusnya Mr. Robi dulu ini yang ngebahas ini. Oke, kita Iya. Kalau saya sampai ke melampaui kualat saya nanti. Pak Repa juga perlu kan sebagai masyarakat awam. Nanti saya ngebahasnya bagian yang ngemanas-manasin aja lah, karena jengkel juga ngeliat orang-orang naik sepeda di jalan ya itu. Iya. Udahlah kita Oke, nggak punya langsung sepeda, saja kita kita- panas-panasin ya. kita sudah terhubung dengan salah satu atlet pesepeda kita, yaitu Bray Robi. Silakan. Ayo Mr. Robi. Ya, sebenarnya kalau sepeda itu sebenarnya sebelum ada pandemi pun saya juga sebenarnya udah bersepeda ya. Jadi Nah, betul. Repa juga. Cuman betul. Ini yang lagi ngetrennya mungkin sekarang ini gitu ya. Kalau saya jujur suka banget ya, karena yang saya tahu gitu ya, saudara kita itu bukan tipe orang yang ini ya, yang yang suka bersepeda gitu, baik
untuk olahraga ataupun untuk kerja. Saya pernah baca itu kan di negara Skandinavia kalau nggak salah, tapi kurang tahu apa nama negaranya. Biasa filsafat. Mungkin Denmark. Indonesia gitu kan. bagian mana tuh? Kalau nggak salah di negara kalau nggak salah di negara sana itu 80% orang-orang itu bersepeda ataupun berrekreasi atau apa itu pakai sepeda gitu. Dan kita itu kan ngetrennya kan baru-baru sekarang ini. Betul. Kalau misalnya nggak ada pandemi itu kan belum tentu bersepeda itu jadi ngetren sekarang gitu. Dan waktu belum pandemi itu saya dulu main sepeda itu nggak serame sekarang gitu. Kalau misalnya saya ngelihat sekarang ini, waduh, kalau yang di area Pontianak itu yang paling rame itu kan di sekitaran Bundaran di Gulis ya, Yudisia dan Bro Reva. Iya, betul. Paling rame itu di sekitaran Bundaran Untan sampai ke Untan, Universitas Tanjung Pura itu rame banget gitu. Kalau saya kemarin itu enggak rame sama sekali gitu, sepi gitu. Yang sekarang ini yang rame gitu. Bagus juga sih gitu kan, bagus juga bahwa kesadaran orang-orang untuk berolahraga itu 1 hour later. itu kan ada gitu ya kan. Maksudnya itu orang-orang sadar lah akan kesehatannya gitu. Dan saya juga suka ini sih suka juga sih 2 hours later. lihat orang seperti itu. Mr. Robi, boleh sebutkan mungkin jenis merek sepedanya apa, Mr. Robi? Kalau saya sepedanya itu sepeda Sensor. oh enggak, saya nggak sebutin saya nggak sebutin mereknya tadi itu. Merek apa namanya itu jenis sepedanya? Jenis sepedanya ini ya, MTB ya, sepeda MTB ya saya. Jenis sepeda apa tuh? Boleh dijelaskan mungkin jenis sepeda apa? NPB ya? NPB. MTB. NTB. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Kalau sepeda gunung dibawa di tempat-tempat yang datar kayak di Pontianak kan jalannya kebanyakan datar tuh. Gimana rasanya tuh? Ini apakah rasa kayak ada naik gunungnya gitu? Kalau sepeda gunung itu kemungkinan gini untuk apa namanya itu ya medannya gitu. Kalau jalanan di Pontianak ini kan nggak ini ya, nggak apa namanya itu nggak semuanya ekstrim mulus, lah. gitu kan? Nggak semuanya mulus, tidak. Nggak semuanya mulus. Jadi mountain bike ini lumayan bagus lah gitu kan. Perbedaannya dengan sepeda yang biasa, mungkin yang bukan sepeda gunung itu apa tuh? Apakah ada semacam jamnya ada gitu kan? Atau perbedaannya gimana? nggak ya antara sepeda gunung dengan sepeda pada umumnya gitu menurut itu betul. gitu. Karena Betul. kalau kita ini kan beda nih, kita kan nggak tahu. Ya, kalau saya contohkan ini ya sepeda lipat itu ya, sepeda lipat itu sebenarnya nggak cocok itu kalau untuk ke jalan besar ataupun daerah yang menantang gitu. Cuman sepeda lipat itu kan unik gitu ya kan, lucu gitu kan. Jadi tuh orang pun nggak peduli gitu kan, nggak peduli. Mungkin mereka di jalan besar itu mereka 2,000 years later. nggak peduli gitu. Tapi sebenarnya mereka salah gitu kan, bahwa sepeda lipat itu memang tidak dirancang untuk ini. Sepeda lipat itu cuma dirancang untuk misalnya jalan-jalan komplek gitu kan, yang jalannya gitu. Iya, sepeda lipat gitu ya. Sepeda lipat itu kan lebih sepeda lipat itu kan lebih ditekankan ke cute gitu kan. Kalau kalau orang yang makainya itu lucu gitu kan. Kalau sepeda gunung itu kan Iya. Sepeda gunung itu kan untuk nggak mesti harus di daerah bergunung gitu kan, tapi maksudnya itu daerah-daerah yang mungkin jalan-jalannya yang terlalu mulus gitu kan, itu juga cocok. Ya. Masih cocok lah ya. Kalau sepeda lipat itu kenapa? Nah, artinya istilah sepeda gunung itu sama seperti sendal gunung, tidak mesti harus di gunung dipakainya gitu Ya, ya. betul. Ini gitu. Yudis, pokoknya gini. Kalau sepeda gunung itu dia itu nggak licin, Dis. Nggak licin di bagian mana nih? Bagian bannya. Tempat duduknya. Jadi kalau misalnya bannya. Jadi kalau misalnya itu direm gitu kan nggak licin. Jadi itu jadi bannya itu seperti mencengkram jalan gitu. Sama juga kayak ini kan sendal gunung itu kan. Gunung itu kan nggak licin tuh. Jadi kalau misalnya kalau kita makin menanjak terus banyak batunya gitu kan, apalagi itu kan alasnya tebal.
Itu kan Tapi kalau sepeda biasa dimodif gitu, rodanya diganti pakai roda sepeda gunung, jadinya Gunung sepeda itu gunung ya. juga dong berarti ya. Bisa nggak gitu ya? Di modif gitu, gabungin rodanya dengan sepeda biasa gitu. Bisa Sepeda nggak gitu biasa ya? tapi kalau sepeda gabungan lipat roda kayaknya tapi nggak bisa lah ya, karena kan itu kan ada Oke. tipe-tipenya ban itunya kan. Oh memang Ada khusus itu tipe-tipenya. ya, memang khusus ya. Iya memang khusus dia. Oh. Kalau sepeda gunung itu saya juga nggak menguasai ya. Maksudnya itu bisa gitu. Kalau nggak Iya, salah, iya, kalau iya. sepeda gunung itu masih inilah ya, masih bisa itu. Tapi pernah dibawa ke gunung nggak Pak Mr. Robi? Kan Mr. Robi pakai sepeda enggak. gunung, dia pernah dibawa Nggak ke gunung pernah sih, belum cuman pernah. gini ya, area saya itu kan biasanya kalau main sepeda itu kan saya lewat jembatan Kapuas tuh. Mm-mm. Ah, Oh iya. Yang- jembatan yang menantang- Kapuas. yang saya menantang gambarkan mungkin seperti cuma di itu. situ. Ya, yang menantang karena cuma kan ketika Pontianak nggak nyebrang ada di sungai aja. gunungnya. Iya, Iya, makanya tuh tapi Pontianak gini, kan jalannya datar-datar aja itu. ya itu saya mampu loh, apa namanya itu naik sepeda itu. Naik sepeda itu nggak turun, maksudnya itu kan kalau misalnya mau naik itu Mm. nggak turun. Itu saya mampu gitu. Berarti kan memang dirancang untuk ini kan, untuk jalanan menanjak gitu kan. Iya. Iya ya. Tapi kalau apa namanya ya, memang berbicara masalah sepeda ini ada keutamanya ya, keunggulannya gitu, bahwa sekarang masyarakat sendiri pun berusaha seperti terjadi transisi dalam artian ketika masyarakat menjalankan mobilitas keseharian itu, bahkan sepeda itu bukan dijadikan sebagai untuk sarana untuk olahraga, tetapi untuk transportasi juga. Untuk biasanya anak-anak oke, lumrah kalau orang-orang Iya sih. kantoran malah berangkat kerja pakai sepeda sekarang ya. Iya, tapi kalau di Pontianak sih saya belum terlalu melihat lah ya. Kalau ada orang yang pergi ke kantor itu pakai sepeda sih masih jarang sih. Palingan Kalau memang pergi ke kantor kemungkinan masih belum ya. Memang masih belum, ya, betul. memang untuk fun aja kalau sepeda itu. Mhm. Kalau saya mikirnya gini, kalau sepeda itu lumayan loh, apa namanya, keringatnya itu lumayan loh. Jadi kalau misalnya Iya. orang yang pergi kerja dari rumah ke tempat ke kantornya, itu kayaknya nggak bagus ya kalau misalnya mereka udah pakai seragam gitu kan, tapi Ya. nyampe ke kantornya basah Ya badannya. sebenarnya gitu kan Iya. tergantung bagaimana mereka mengakali, karena kalau aku boleh sharing ya, kalau di kawasanku ini di sekitaran Tangerang, Jakarta gitu ya, itu sepeda itu bukan hanya sebagai modal transportasi untuk olahraga, tetapi untuk berangkat kerja. Oke, masyarakat itu dari rumah bersepeda pakai kaos, ketika nyampe di kantor mereka ya ganti pakaian dengan pakai seragam Ganti mereka. pakaian. Saya Mungkin rasa gini, diberikan saya rasa kesempatan gini, untuk mandi Yudis. juga gitu. Iya. Kantornya itu. Saya rasa gini, kalau misalnya mereka di rumah pakai kaos nih, misalnya di kantor mereka bisa ganti pakaian atau bisa mandi. Kayaknya kalau menurut saya nggak efektif tadi. Karena gini, biasanya kalau pekerja itu, kalau karyawan itu biasanya itu kan mereka terbatasi dengan waktu. Misalnya kan biasanya kan kalau jam kerja itu kan jam 7. Jam berapa Ya. mereka mau? Oh ya. Jam berapa ya. mereka mau Mhm. start dari rumah sampai ke kantor kan kayak gitu. Iya. Mereka Nggak, belum lagi artinya mandinya gini. gitu kan. Artinya saya enggak, kalau aku bilangnya gini, bukan berarti suatu keharusan ya orang berangkat kerja harus pakai sepeda, bukan. Dalam artian yang aku lihat sekarang ini loh, yang aku lihat saat ini bahwa yang terjadi di sekitaran Tangerang, sekitaran Jakarta, ada loh orang yang berangkat kerja pakai sepeda. Cuma itu bukan berarti suatu Iya, keharusan. mungkin ada. Gitu. Ada Iya. kalau menurut Artinya- Hmm. kalau menurut saya juga sih ada juga gitu kan, tapi mungkin intensnya enggak terlalu ya kan, mungkin Iya, misalnya dalam itu kan satu kembali bulan tuh mereka cuma sekali kebijak- aja gitu kan. kebijakan Iya, iya. pemerintahan, kebijakan perusahaannya Iya. mungkin yang mengizinkan para pesepedanya, jadi mungkin kasih waktu longgar sedikit itu kan untuk mulai jam kerjanya, Iya. misalnya start jam 8. Kemungkinan kalau yang bersepeda itu dari rumah sampai ke kantor itu kemungkinan yang bos-bosnya kali ya. Kalau yang Bisa karyawan jadi. biasa kayaknya enggak lah ya Pak Reva. Kalau Ya, karyawan Bro biasa Reva. biasanya pakai mobil biasanya ya. Kebalik ya, kebalik ya. Tapi ini kalau aku juga boleh nanya nih, Mm-mm. artinya kan memang sepeda ini suatu aktivitas yang
saat ini kita lakukan ya di masa pandemi. Hmm. Nah, tapi kira-kira menurut Bro Reva sama Bray Robi sendiri nih, Bro Reva dulu deh gitu. Kira-kira Apa tuh? menurut Bro Reva sendiri, sepeda ini apakah musiman gitu? Kira-kira jatuhnya apakah musiman setelah pandemi ini akan oke, sepeda juga berakhir, atau ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru, new normal juga gitu? Iya, betul juga. Ini kan sebenarnya pemakaian sepeda ini bisa dilihat dari dua sisi lah ya. Sisi yang pertama itu ya karena memang orang membutuhkan, misalnya dalam kondisi mungkin dia tidak mempunyai kendaraan bermotor, jadi sehingga ya sepeda itu dia udah punya lama gitu di rumahnya dan menjadi moda transportasi utama bagi dia lah gitu kan ya. Karena dulu juga kan zaman saya masih kecil, SD lah terutama ya, itu ada sepeda gitu, karena memang sepeda motor itu kan masih belum terlalu intinya belum semua orang dapat punya lah kalau sepeda motor gitu kan. Jadi punya sepeda aja itu udah bagus gitu, udah seneng bisa dipakai untuk pergi ke tempat tujuan, ke sekolah misalnya gitu kan ya. Nah, yang sisi kedua kan yang memang itu tadi warga Indonesia, rakyat Indonesia ini seringkali yang namanya tren gitu ya, tren atau bisa dibilang latah lah gitu ya, ikut-ikutan misalnya gitu kan. Nggak tahu apakah memang punya tujuan bersepeda itu ingin hidup sehat karena lagi musim pandemi, atau tadi itu hanya sekedar mengikuti tren gitu. Lihat orang-orang pada sepedaan, keren nih, di post di Instagramnya untuk memenuhi ruang-ruang galeri media sosial dia gitu. Jadi kayak nggak mau ketinggalan gitu kan, seru gitu kan kumpul sama teman-teman gitu. Padahal kalau kumpul sama teman-teman ya nggak harus pakai sepeda gitu, pakai motor juga biasanya ya, kumpul-kumpul juga, foto-foto juga. Tapi karena itu tadi ngeliat orang kok pakai sepeda kayaknya seru, akhirnya ikut gitu kan. Nah, itu kan memang udah menjadi budayanya warga Indonesia, yang menjadi viral gitu, orang-orang pengen untuk mengikutinya gitu. Orang-orang mengikutinya. Betul, jadi prediksi saya sih kalau melihat yang lagi rame-ramenya sepeda sekarang ya itu nggak akan bertahan lama ya. Cuman ya orang Indonesia ya, namanya orang Indonesia ya akan pandai-pandai lah melihat ini sebagai suatu peluang gitu kan. Orang mikir beli sepeda mahal nih, jadi ada yang kesempatan buka penyewaan sepeda gitu. Ngelihat satu tempat buka penyewaan sepeda, yang lain di tempat-tempat lain ikut nih, gila peluang bisnisnya besar gitu kan. Peluang bisnisnya besar nih, ya udah yang satu buka, akhirnya makin banyak lah menjamur penyewaan sepeda. Kemudian di titik-titik terdekat dengan penyewaan sepeda itu makin banyak orang yang bersepeda di situ. Jadi ya sekedar tren lah kalau pandangan saya kalau saat ini ya. Cuman kan yang menjadi masalah itu tadi, ketika sudah menjadi tren, orang pada ngikut banyak yang bersepeda gitu ya, seringkali lupa dengan adanya kepentingan, manfaat dan kepentingan orang lain itu tadi. Itulah tadi akibat itu tadi sebenarnya gara-gara gara-gara ikut tren tadi gitu. Kalau memang tujuan mereka bersepeda untuk sehat, pasti itu orang-orang yang sadar benar-benar bersepeda sesuai aturan gitulah. Tapi kalau orang yang sekedar mengikuti gaya hidup kemudian tren, ya saya rasa itu yang bermunculan lah sepeda-sepeda yang dikatakan lah ya tanda kutip lah tidak tahu aturan dan lebih banyak memberikan kerugian nih bagi pengguna jalan lainnya gitu loh. Gimana ya? Nah, kalau tadi Bro Reva tadi menyinggung bahwa akan jadi peluang bisnis gitu. Nah, kalau kita tanya nih ke ekonom senior ya, Prof. Robi gitu ya. Betul ini. Nah, kira-kira apakah sepeda ini akan menjadi memang sebuah peluang bisnis ke depannya atau seperti apa? Atau jangan-jangan nanti Prof. Robi ini juga di warungnya menyediain sewa sepeda mungkin ya, kira-kira gitu. Gimana pandangannya? Kalau menyiapkan sepeda mungkin enggak lah kali ya, Dis ya. Karena modalnya enggak ada. Tapi saya juga setuju Yudis bahwa gini, kita ini kan udah beberapa kali ya, Dis ya. Maksudnya
tren ini gitu kan dari apa ya dulu kan pernah ngetren juga tuh batu akik kan Yudis. Iya. Reva ya. betul. Ya Betul. itu kan udah nggak lama gitu. Ada loh kemarin Iya. itu ya yang orang jual batu akik kemarin itu ya apa namanya itu jadi jutawan itu banyak kemarin itu. Iya. Tiba-tiba sekarang itu udah benar-benar mati gitu kan maksudnya tuh Ya gini, pasarannya mati, udah sama nggak ada sekali lagi. gitu. Pasaran itu udah nggak ada. Kalau ada pun itu biasanya itu di ini biasanya di pasar-pasar apa pasar-pasar yang atau pasar-pasar tradisional gitu. Kalau di Pontianak itu Iya, iya, pasar Kapos Indah ya. Kalau di pasar Kapos Indah itu memang itu udah dari dulu belum ada batu akik. Artinya kan mereka udah ini gitu. penggemarnya Saya kan juga gini, saya menurun. Iya, jadi pokoknya gini, saya rasa Waduh. pokoknya kalau yang sesuatu hal yang kita ikut-ikutan gitu kan, nanti ujung-ujungnya nanti bakalan bosan gitu kan orang-orang kan. Saya pikir tuh nanti nggak bakalan lama gitu. Sepeda ngetren sepeda itu kayaknya bakalan nggak lama gitu. Apalagi nanti kalau misalnya pandemi udah hilang, itu kan orang kan udah pada bebas mau ngapain gitu kan. Jadi jadi sepeda pun oke gitu kan, yang lain-lainnya juga yang lain-lainnya juga oke gitu kan. Jadi kalau menurut saya nggak bakalan lama gitu. Dan dan saya lihat juga betul juga kata Bro Reva bahwa sekarang ini kan orang ini kan saya bukan cuma dari Bro Reva juga Bro Reva aja gitu kan. Saya juga dengar dari teman, dari yang lain, dari artikel bahwa kebanyakan orang yang bersepeda itu nggak punya aturan gitu kan. Mereka di jalan-jalan besar itu mereka mungkin nganggapnya itu seperti jalan komplek gitu kan, yang itu jalan itu punya mereka gitu kan, padahal mereka nggak sadar bahwa di bawah jalan itu kan milik umum dan orang itu kan berhak gitu kan. Jadi saya rasa ini itu kan sisi negatifnya lah gitu menurut saya. Ya, betul, Tapi sebenarnya memang di setiap pemerintah ya kalau sisa 10 menit lagi ya. Oke. Ini mau closing statement nih. Pak Robi udah saya jadikan host nih. Iya, tapi masih record ya? Masih. Nah, gimana? Oke. Jadi memang kalau sebenarnya ya setiap daerah itu pemerintah daerahnya udah menyiapkan jalur pesepeda gitu. Saya kira kalau aku kira gitu ya, karena untuk di di wilayah Jakarta sama Tangerang ya khususnya itu memang pemerintah daerah setempat tuh udah menyediain area bersepeda. Jadi kayak contoh nih aku di Jakarta nih gitu ya. Kalau di Jakarta itu sekarang nggak ada lagi kawasan Car Free Day, itu nggak ada, justru kawasan bersepeda itu udah disebar ke 32 titik kira-kira gitu di kalau Jadi, kalau menurut saya ya Yudis ya, mohon maaf sebelumnya sepertinya Car Free Day itu nggak ada itu semenjak pandemi Yudis. Mungkin kalau misalnya pandemi kalau udah normal kembali kayaknya Car Free Day itu udah buka deh Dis. Iya. Artinya memang di sini kita bisa lihat lah ya sahabat milenial semua bahwa Bro Reva dan Bray Robi ini juga kita pada dasarnya udah bisa memprediksi bahwa aktivitas bersepeda ini musiman ya, artinya setelah pandemi berakhir maka sepeda juga berakhir. Jadi walaupun sepeda ini juga menjadi sebuah peluang bisnis, ya bisnisnya juga hanya di saat kala pandemi. Ketika pandemi pun sudah berakhir maka sepeda juga berakhir, kira-kira begitu ya. Cuma mungkin itu berakhirnya itu maksudnya enggak benar-benar habis semua. Sama tadi kayak kasus masih ada batu akik kayak yang dibilang Mr. Robi itu kan mungkin masih ada yang peminatnya tuh masih ada. Cuman kan kalau masih masa-masa trendingnya waktu itu semua kalangan tuh mencari gitu. Dari yang muda sampai yang tua tuh pengen, tapi kalau sekarang udah enggak masanya lagi, mungkin yang orang-orang tuanya aja kali yang masih suka gitu kan, bapak-bapaknya. Tapi kalau yang kaum muda mungkin udah enggak melirik ke arah sana lah. Sama juga dengan sepeda, kalau ketika udah habis masa pandeminya mungkin masih ada, tapi itu memang benar-benar orang yang menyukai sepeda dan tahu betul fungsi dan manfaat dari bersepeda itu apa, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi. Betul, kan itu memang udah ada komunitas sepeda tuh udah lama sebelum masa pandemi gitu. Iya. Dan yang paling penting itu adab ya Bro Rifa ya.
Betul sekali, adab jangan Adab. Iya. Saya Yang juga muda, yang saya juga tua, pernah sama. ini, saya juga pernah ngalamin juga sih. Ngalamin yang enggak Apa tuh? mengenakan juga sih. Apa ya, waktu itu gini, waktu itu kan saya nggak pakai sepeda saya, waktu itu saya pakai sepeda ini ya, sewa sepeda. Jadi waktu itu tuh mungkin apa orang-orang yang memberitahu saya itu mungkin bagus gitu kan, tapi caranya itu nggak sopan gitu, kayak preman kalau menurut saya malah bilang. Gini waktu itu tuh apa namanya, gigi sepeda saya itu mungkin nggak pas, jadi pas saat saya goes itu tuh rantainya itu bunyi gitu kan. Saya kira itu mungkin sepedanya mungkin yang ini kan yang Bermasalah ya. masalah gitu kan. Jadi udah gitu kan, jadi saya sepanjang tempat penyewaan sepeda sampai ke Jalan Ahmad Yani itu saya goes gitu kan. Tiba-tiba dari belakang itu ada bapak-bapak gitu kan, ada bapak-bapak yang kalau saya lihat sih kayaknya udah lumayan berumur lah gitu kan, tapi bapak itu masih seger juga gitu kan. Bapak itu langsung teriak gitu, teriaknya gimana ya lupa saya, cuman kalau nggak salah gini, kurang lebih kayak gini, kalau nggak salah dia bilang woi gitu, kalau nggak salah woi, nggak pas tuh giginya, kata bilang itu. Kok bilangnya kayak gitu kan, kok bilangnya kok nggak sopan benar gitu kan. Waktu itu kan sempat ngedumel juga gitu kan, dia mati apa siapa lu gitu kan yang apa Tapi gitu kan, kok nggak Mr. sopan Robin benar enggak gitu. turun dari sepeda ngajak berantem gitu enggak ya? Kalau misalnya bapak itu lagi nggak laju, mungkin kan ya mungkin udah saya Mungkin gini, pakai apa mungkin pakai sepatu gini gitu kan. bro. Mungkin dia juga tuh orang lagi ada masalah di rumah dengan istrinya, Iya, jadi Iya, ya sensitif nggak dengan enak, yang ribut-ribut masa itu, nggak- sensitif ya. Iya. Maksudnya sopan lah gitu kan. Woi, katanya bilang nggak pas Iya, tuh, akhirnya giginya, semua katanya disalahkan. bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. suara itu Lu gitu. biasanya kalau Kok orang nggak lagi sopan memang benar. kalau orang lagi masalah dengan istrinya memang gitu, yang suara rantai sepeda jadi dianggap Iya. suara istrinya gitu ya. Betul, suara cicak di rumah aja dicariin kali itu sama dia tuh. Mau dibanting kan di cicaknya itu. Bro Reva tuh juga kemarin tuh ada masalah tuh, apa tuh, coba lah. Ya itu sama juga orang-orang tua juga gitu, bapak itu. Iya. Ya naik sepeda sampai berbanjar 3 atau 4 gitulah, sampai ambil jalur tengah gitu. Kita yang pakai sepeda motor kan mau saya salip tuh, ceritanya tuh bapak yang udah hampir ke tengah tuh ya. Begitu saya mau salip kok dia makin ke tengah, kayaknya saya mundur lagi, dia kayak nepi lagi pinggir, begitu mau saya salip lagi ngambil ke tengah lagi, dia tuh geram kan, ini orang bapak sengaja. Dia sambil kayak ngobrol sama nggak tahu cewek di sebelahnya, cewek atau anaknya atau ibu-ibunya atau siapanya lah itu, jadi kayak gitu asik dengan orang di sebelahnya, asik dengan goesannya, tapi kayaknya nggak peduli dengan pengguna jalan yang lain gitu, ngalangin Biasanya sekali. gitu. Dunia Gitu. tuh memang indah ketika dia dengan pasangannya tuh. Mungkin dia dengan Itu gebetannya kali ya. makanya, itulah makanya geram Loh, jadinya kan, ganggu. Saya juga ada ini nih, ada teman juga nih. Kasusnya kurang lebih kayak kayak Bro Reva juga. Yang bersepeda ini anak-anak, kemungkinan sih SMP gitu ya Bro Reva ya, sama Yudis ya. Kemungkinan sih seumuran SMP gitu. Jadi gitu, apa namanya, mereka ngobrol sama teman-temannya itu makan apa, badan Makan jalan. badan jalan ya. Udah jalan tuh. Jadi gini, jadi itu teman saya itu memang teman saya itu memang orangnya juga ini kan, juga orangnya berani gitu kan. Jadi pas Yeah. pada waktu karena dia merasa risih gitu kan, orang ada anak seperti itu kan, langsung dipukul kepalanya. Langsung Wah, dipukul itu. kepalanya. Jadi kata bapak itu bilang gini, apa kamu? Kata dia bilang gitu kemarin itu. Kata anak itu, geram saya Pak Robi, kata dia bilang gitu. Iya, Oh iya, iya Pak, itu- kata saya bilang itu memang udah banyak Pak yang seperti itu Pak, kata itu. Iya. Itu, jadi itu Iya, bapak iya. itu kan Ngomong-ngomong orang ini pertama lah udah saya gitu. 1 menit lagi lah ini, tinggal 1 menit lagi. Baik. Oh iya. Ya baik, jadi kalau itu tadi ya, berbicara masalah sepeda, artinya itu hanya sebagai musiman ya, kira-kira begitu, dan Ya. peluang bisnis dari sepeda itu pun maka nanti akan berakhir seiring dengan berakhirnya pandemi.
Betul. Jadi Jangan kita lupa tolong ada juga lah aturannya, sebelum gitu. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tolonglah yang bersepeda itu ya patuhi adabnya lah. Ya, Walaupun belum ada ya. peraturan jelas dari pemerintahan ya paling Ya. tidak punya adab lah gitu kan. Iya, Punya adab jangan bersepeda. sampai mengganggu pengguna jalan yang lain gitu ya. Betul, saling Ya. menghargai lah yang sepeda motor pun juga gitu, menghargai yang pakai sepeda. Ya, Itu sama aja. juga. Jadilah pelopor lalu lintas itu pesan dari Selamat. Polda. Iya betul. Oke, baik itu dia mungkin obrolan santai kita malam hari ini ya, luar biasa. Siap. Wah, masing-masing punya pengalaman, pandangan, perspektif mengenai sepeda gitu ya. Mungkin Betul. itu saja sahabat milenial semua. Lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa hit like, subscribe, komen dan share channel Ruang Milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.